Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Fernanda, NIM 221041763 dari kelas M2. Di sini saya akan merekod video tentang cara menentukan ukuran sampel atau responden dalam penelitian kuantitatif. Langsung saja ke materinya. Judul di atas adalah tentang cara menentukan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif, di mana seorang peneliti harus dapat membedakan antara jumlah populasi dan jumlah sampel serta interpretasinya. Hal mendasar ini menjadi sangat penting manakala Anda sedang menyusun suatu penelitian akademis. Penelitian yang menggunakan sampel disebut penelitian survei, sedangkan penelitian yang menggunakan populasi disebut penelitian sensus. Ya, di sini ada contohnya yang saya beri tabel di sebelah kanan. Lanjut ke populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugianto, populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Sedangkan sampel, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari. Berikut ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Menurut Wiratna Sujarwani, jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk penelitian, jumlah populasi yang terlalu banyak akan kita ambil untuk dijadikan sampel dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel bisa menggunakan rumus Solpin. Berikut ini ada penelitian populasi. Jika Anda melakukan jenis penelitian populasi, maka seluruh pegawai PT Germen Erich Indonesia yang berjumlah 200 orang digunakan sebagai responden dalam penelitian Anda. Di sini juga ada penelitian sampel. Sedangkan jika Anda melakukan penelitian menggunakan sampel, maka sampel terpilih PT Germen Erich Indonesia, misalnya Departemen Manufacturing yang berjumlah 90 orang saja digunakan sebagai responden dalam penelitian Anda. Ratio dalam buku Advancement of Business 1982 yang dikutip oleh Sugiono memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500. Artinya, sampel minimal 30 orang pegawai dan minimal 500 orang pegawai.
Lanjut yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria atau wanita, pegawai negara, pegawai swasta, dan lain-lain, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30 orang pegawai. Contohnya sampel kategori. Yang ketiga ada bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, misalnya korelasi atau regresi berganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang teliti. Misalnya variabel penelitian ada 5, independen ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel 5 dikali 10 sama dengan 50 responden. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Sekian dari saya, terima kasih.